Halo sahabat Rumba, kalian pasti udah denger dong kalau pemerintah punya rencana besar buat efisiensi anggaran di tahun 2025 ini. Tapi apa sih sebenarnya dampak buat kita semua? Yuk kita bahas bareng-bareng dan simak terus video ini. Jadi efisiensi anggaran itu sebenarnya tentang bagaimana pemerintah mengatur pengeluaran negara supaya lebih efektif dan gak ada pemborosan. Fokusnya bukan cuma hemat-hemat, tapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Efisiensi anggaran itu penting banget karena bisa mempengaruhi banyak hal yang ada dalam kehidupan kita, mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan, sampai pembangunan infrastruktur. Jadi, kalau efisiensi berhasil, bisa-bisa banyak sektor yang bakal berkembang dengan lebih cepat. Tapi, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Kalau kita ngomongin sektor pendidikan misalnya, bukan cuman buat bayar gaji guru atau membiayai kegiatan yang hanya seremonial belaka, tapi juga untuk meningkatkan kualitas fasilitas belajar, buku, hingga dapat mengupgrade teknologi yang ada sebagai pendukung atau sarana belajar. Itu semua bisa bikin pendidikan kita lebih berkualitas loh, kalau efisiensi itu berjalan dengan benar. Di sektor kesehatan misalnya, dengan efisiensi anggaran, pemerintah bisa lebih fokus buat menyediakan fasilitas kesehatan yang layak, obat-obatan yang harganya terjangkau, dan tenaga medis yang memadai. Jadi kita bisa berharap layanan kesehatan yang lebih baik, apalagi di daerah-daerah yang selama ini kurang perhatian. Pada sektor infrastruktur misalnya, juga bakal berdampak. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum bisa lebih cepat terselesaikan dan tepat waktu. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga bisa mendorong perekonomian lokal buat tumbuh lebih cepat. Efisiensi anggaran itu kan nggak cuma soal ngurangi pengeluaran, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pembagian anggaran yang adil, sahabat Rumba, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang kadang-kadang bikin masalah, karena ada banyak pihak-pihak yang punya kepentingan masing-masing. Misalnya, ada sektor-sektor yang merasa lebih penting dan harus dapat anggaran lebih banyak, sementara sektor lain merasa kurang perhatian. Kalau nggak hati-hati, bisa saja ada sektor yang jadi korban atau terabaikan. Jadi pemilihan prioritas itu harus tepat banget. Selain itu, efisiensi anggaran juga bisa berdampak pada pengurangan subsidi atau proses sosial dan program-program sosial kalau nggak ada pemborosan. Itu sangat bagus sahabat Rumba, tapi ada kalanya beberapa program yang dianggap nggak terlalu urgent bisa terpotong, dan ini bisa langsung ngaruh loh ke masyarakat. Jadi kalau pengurangan anggaran nggak hati-hati, bisa ada kelompok yang berdampak. Sahabat Rumba, makanya transparansi dalam pengelolaan anggaran itu sangat penting dan krusial. Masyarakat perlu tahu kemana uang-uang negara ini pergi, supaya bisa ikut mengawasi dan memastikan supaya berjalan dengan benar. Tapi meskipun ada tantangan, dampak positif dari efisiensi anggaran ini bisa sangat besar loh kalau pengelolaannya berhasil. Negara bisa punya lebih banyak anggaran untuk investasi jangka panjang. Dan tentunya ini bakal mempercepat pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Efisiensi anggaran bisa mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru, memperbaiki kualitas hidup masyarakat,
dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Kalau pemerintah bisa konsisten ya, kita bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Rumba, efisiensi anggaran ini juga dapat membantu program makan bergizi gratis. Namun, jangan sampai program makan bergizi gratis menjadi ladang korupsi yang baru. Jadi intinya sahabat Rumba, dampak dari efisiensi anggaran tahun 2025 ini bisa jadi luar biasa positif kalau dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan prioritas. Tapi tentu saja kita harus terus awasi supaya segala keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Kalau kita punya pendapat atau pertanyaan soal efisiensi anggaran 2025 ini, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin update soal isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.